Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan yang sudah join di perusahaan kami PT TSSI PT Tekno sesuai dengan arahan HRD terkait dengan pemahaman di mana semua karyawan kami harus mematuhi peraturan yang ada di perusahaan kami. Salah satu pemahaman yang rekan-rekan harus ketahui adalah terkait dengan adanya training 5R. Nah, di sini yang akan saya sampaikan terkait aturan 5R yang harus dijelaskan, yang harus dipahami oleh semua karyawan, maka di sini kami diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait aturan 5R ataupun 5S yang ada di perusahaan kami. Sebelum memulai materinya, izinkan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Ayu Irma Irwanti. Saya ada di Departemen HSE. Di sini saya bertugas mengenai atau mengatur terkait aturan 5R yang ada di perusahaan kami. Ya, lanjut untuk masuk ke pemahaman materi 5R ataupun 5S itu sendiri adalah di sini kami menjelaskan apa sih itu 5S dan apa sih itu 5R atau secara definisinya atau pemahaman secara umumnya. 5R adalah proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan tempat kerja. Ada 2 poin yang rekan-rekan harus pahami. Di sini ada yang dikatakan sebagai proses perubahan sikap itu, apa sih yang dinamakan proses perubahan sikap? Proses perubahan sikap di sini yang kami pahami, yang kami tekankan ke rekan-rekan adalah yang tadinya tidak peduli menjadi peduli, yang tadinya tidak terbiasa menjadi satu kebiasaan, baik itu dilakukan dengan secara paksaan ataupun sukarela. Kalimat dengan paksaan di sini maksudnya adalah harus menunggu perintah. Sedangkan untuk melakukan 5R itu harus dilakukan secara sukarela, tanpa harus dilakukan dengan paksaan. Kita sudah timbul akan awareness-nya atau kepedulian dalam menerapkan 5R yang ada di tempat kerja kami. Ya, nanti selanjutnya adalah menerapkan penataan dan kebersihan tempat kerja. Itu yang rekan-rekan harus lakukan. Nah, di dalam 5R kita mengenal yang dinamakan sebagai aktivitas atau proses kerja. Nah, di sini aktivitas yang kami lakukan itu ada 5 tahap atau 5 aktivitas yang kita kenal sebagai ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, di dalam 5R ini adalah aktivitas yang dilakukan secara berurutan. Tidak boleh dilakukan secara terbolak-balik ataupun hanya dilakukan salah satu aktivitas saja. Jadi pemahamannya adalah ringkas dikatakan R yang pertama, rapi dikatakan R yang kedua, resik dikatakan R yang ketiga, dan rawat dikatakan R yang keempat, barulah terakhir R yang kelima dikatakan sebagai rajin. Nah, aktivitas ini dilakukan secara berurutan, tidak boleh dilakukan salah satu ataupun hanya dilakukan secara terbolak-balik. Di dalam 5R, kita juga ada yang namanya mengenal 5S. Apakah 5R dan 5S itu berbeda? 5S dan 5R itu sama. Ya, di kami memang mengenal ada yang dikatakan sebagai 5S, ada juga dikatakan sebagai 5R. 5S ini pengertian atau arti definisi dari bahasa Jepangnya. Ada seri, ada seton, ada seiso, ada seiketsu, dan ada shitsuke. Di dalam 5R di sini ada ilustrasi yang kita bilang di sini adalah ilustrasi gambar rumah. Ya, gambar rumah di sini itu menjelaskan seberapa pentingnya 5R itu diterapkan oleh perusahaan kami. Ya, di sini ada 3 pilar yang wajib yang harus rekan-rekan pahami dalam pentingnya 5R ini dijalankan. Ya, pilar yang pertama yaitu kita sebut dikatakan sebagai fondasi. Pilar yang kedua yaitu kita sebut dengan tiang. Pilar yang ketiga kita sebut sebagai atap. Ya, apa sih fondasi dalam satu pentingnya perusahaan menjalankan 5R? Yaitu di sini fondasinya adalah 5R.
Ya, jadi kalau perusahaan itu mau sukses, perusahaan itu maju, maka pondasinya harus dikuatkan. Sama halnya seperti kita membangun satu rumah. Kalau membangun rumah, maka kita butuh ada yang namanya besi, pasir, beton, ataupun misalnya baja. Nah, itu untuk agar pondasi rumah tersebut kuat dari terjangan banjir ataupun terjangan dari gempa bumi. Sama halnya dengan perusahaan kami. Ya, kalau perusahaan kami mau sukses, mau maju, ya maka fondasinya juga harus dikuatkan. Yaitu salah satu fondasi yang kami harapkan adalah semua karyawan kami mau menjalankan 5R-nya. Fondasi yang kedua di sini adalah yang dinamakan sebagai standar kerja atau aturan perusahaan. Ya, di mana kayak misalnya aturan perusahaan yang sudah ada dijelaskan atau yang sudah rekan-rekan tahu bahwa aturan tersebut harus diikuti oleh semua karyawan kami agar perusahaan tersebut bisa maju untuk berkembang atau perusahaan tersebut maju untuk secara visi dan misinya bisa dijalankan. Kalau fondasi sudah dikuatkan, maka kita butuh yang namanya adanya tiang. Ya, di sini ada dua tiang. Yang pertama adalah just in time dan yang kedua adalah jidoka. Just in time adalah ketepatan waktu. Apapun prosesnya, baik itu ketepatan waktu dalam pengiriman, ketepatan waktu dalam pengecekan, ya, atau ketepatan waktu daftar hadir kita atau absensi kita, itu yang dinamakan just in time. Sedangkan jidoka, di dalam jidoka, kita mengenal yang dinamakan sebagai SCW. S-nya adalah stop, C-nya adalah call, W-nya adalah wait, menunggu. Jadi secara pembahasannya adalah SCW di sini pengertiannya adalah berhenti sejenak ketika menemukan kondisi abnormality yang selanjutnya menginformasikan ke atasan akan masalahnya apa atau problemnya apa yang nantinya dilanjutkan dengan wait, yaitu menunggu keputusan dari atasan. Itu yang dinamakan sebagai jidoka. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang dinamakan sebagai atap. Ya, atap di sini secara fungsi seperti rumah adalah sebagai pelindung. Di kami dalam perusahaan pun sama. Diharapkan ketika pondasi dan tiang ini dijalankan, maka kami mengharapkan adanya atap dihasilkan. Atap di sini kita harus base safety, tidak ada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Base quality, kualitas yang dihasilkan dari produk yang kita cetak, kualitasnya bagus. Low cost, lowest cost di sini pengertiannya adalah biayanya rendah, tidak ada biaya yang terbuang secara sia-sia. Shortest flat time, waktu digunakan waktunya sesingkat mungkin tanpa harus buang-buang waktu. Dan high moral di sini adalah kualitas kesehatan karyawan kami baik. Jadi jangan sampai ada karyawan kami mengalami kecelakaan kerja sehingga bisa menyebabkan land stop produk. Oke. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai manfaat 5R. Kalau kita berbicara mengenai manfaat 5R, maka kita juga akan membahas mengenai adakah kerugian yang akan kita terima ketika 5R itu tidak dijalankan. Kami pembahasan yang pertama di sini adalah manfaat 5R. Manfaat 5R di sini ada 5 poin yang rekan-rekan harus pahami. Yang pertama adalah segi kualitas. Ketika 5R itu dijalankan, maka poin terpenting yang akan kami hasilkan adalah dari segi kualitasnya. Ya, kenapa dari segi kualitas? Karena perusahaan TCC Tekno adalah perusahaan manufaktur, di mana perusahaan kami menghasilkan satu produk yang di mana produk tersebut kami jual ke customer. Ya, ketika produk itu dijual, maka jaminan utama yang kami berikan ke customer adalah jaminan kualitas produk itu sendiri. Maka produk yang harus kami jual atau produk yang kami cetak sebelum dijual, maka harus menjamin produk tersebut harus dalam kondisi kualitasnya baik. Nah, di sini kita ada ngomong masalah segi kualitas di sini adalah zero NG dan mesin tidak sering rusak. Relevannya dengan 5R itu apa? Nah, di kami TSSI Tekno untuk menghasilkan suatu produk itu dihasilkan oleh mesin yang digunakan yang kami kenal sebagai mesin injection.
Ketika mesin injection tidak pernah kami rawat, tidak pernah kami bersihkan, tidak pernah kami jaga, maka akan mempengaruhi performa mesin itu sendiri. Kalau mesin tersebut performanya turun atau bisa dikatakan mesin itu rusak, maka akan mempengaruhi pada produk atau part yang kami cetak. Ketika produk tersebut dalam kondisi rusak atau cetak, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kerusakan pada mesin kita sendiri. Makanya di sini kita diperlukan untuk melakukan 5R yang ada di mesin agar part yang kami cetak atau produk yang kami cetak dalam kondisi oke. Makanya kami bilang di sini dikatakan sebagai zero NG. Dari segi biaya. Segi biaya di sini yang pertama yaitu zero waste atau limbah. Di sini menjelaskan tidak ada biaya yang terbuang secara sia-sia. Terbuang secara sia-sia, di sini pemahamannya kita mengenal yang dinamakan sebagai biaya produksi atau biaya operasional. Yang seringkali kita pemahaman dalam biaya operasional atau biaya produksi itu ada 5 tahap atau 5 biaya yang digunakan. Yang pertama adalah biaya tenaga karyawan. Ya, jadi ketika part yang dihasilkan barang kita dalam kondisi oke, maka di situ kita bisa ada tanggungan untuk membayar biaya karyawan. Yang kedua adalah biaya waktu. Ya, kami memiliki MOU dengan customer. Setiap prosesnya kami memiliki waktu di mana yang kita kenal sebagai just in time, ketepatan waktu, maka kita tidak boleh dalam proses pengiriman atau proses pencetakan itu tidak boleh adanya keterlambatan pencetakan atau keterlambatan pengiriman. Yang ketiga yaitu biaya listrik. Setiap proses yang kami gunakan, sumber utama tenaga yang kami gunakan yaitu menggunakan tenaga listrik. Diharapkan dengan menjalankan 5R, jangan sampai ada biaya listrik yang terbuang sia-sia akibat dari proses part yang kami cetak dalam kondisi NG. Yang keempat yaitu biaya maintain mesinnya. Ketika mesin dalam kondisi dilakukan perbaikan, dilakukan perawatan, maka masa usia mesin itu pun akan mengikuti. Mesin tersebut akan dalam kondisi baik. Tetapi kalau mesin tidak dilakukan perawatan, tidak dilakukan perbaikan atau dilakukan kebersihan, maka akan mempercepat proses kerusakan dari mesin itu sendiri. Terakhir, barulah biaya material atau biaya bahan baku. Ya, barang atau part yang kami gunakan itu menggunakan biaya bahan baku. Ketika bahan baku dalam dicetak kondisinya oke, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi ketika biaya yang kami hasilkan kondisinya NG, maka kami akan mengalami kerugian. Itu yang dinamakan beberapa dalam istilah biaya produksi. Terus yang kedua adalah diversifikasi produk singkat. Yang dikatakan sebagai diversifikasi produk singkat adalah tanpa harus mencari, tanpa harus bertanya, saya sudah tahu barang tersebut disimpan atau ditempatkan di area mana. Gitu. Ya. Yang ketiga yaitu dari segi pengiriman, menghilangkan keterlambatan. Tujuan kami melakukan 5R salah satunya yaitu agar menghilangkan keterlambatan. Karena kami perusahaan TCC Tekno itu memiliki MOU atau kerjasama dengan customer, setiap proses yang kami kirim atau part atau barang yang kami kirim itu harus dalam kondisi tepat waktu. Tidak boleh part yang dikirim itu delay atau terlambat pada saat proses pengiriman. Karena kalau sudah terlambat, maka kami akan diminta untuk denda atau cas yang harus kami tangguhkan, yang harus kami bayar. Manfaat yang keempat yaitu dari segi keselamatan, yaitu zero injuries. Tidak ada karyawan kami yang mengalami kecelakaan kerja ataupun yang bisa menyebabkan cedera. Tujuan kami melakukan 5R salah satunya adalah mengantisipasi jangan sampai karyawan kami terjadi kecelakaan kerja akibat proses 5R yang tidak sesuai. Barulah yang terakhir yaitu dari segi moral, yaitu menghilangkan komplain dan menjadi zero rating.
Ketika 5R ini dijalankan, diharapkan kami itu tidak mendapatkan komplainan secara internal ataupun secara eksternal. Internalnya adalah karyawan kami, sedangkan eksternalnya adalah customer ataupun instansi pemerintahan. Sedangkan zero rating yaitu tidak ada catatan merah yang kami terima dari komplainan secara internalnya ataupun secara eksternalnya. Oke, latar belakang. Nah, latar belakang di sini kita membahas mengenai kendala yang akan kami hadapi dalam proses 5R. Ya, kendala yang akan kami hadapi di sini ada 3 poin. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada kebiasaan, dan yang ketiga ada adat istiadat. Kebiasaan pendidikan yang dimaksud di sini adalah lebih kepada atasan kami. Ya, jadi kalau misalkan secara rule rekrutmen karyawan kami, kayak misalkan supervisor minimal pendidikan ada S1, sedangkan operator minimal pendidikan ada SMK. Nah, ketika dalam masuk ke perusahaan kami memiliki yang dinamakan adanya struktur. Ya, nah struktur di sini dianggap sesuai dengan proses jabatan, begitu juga dengan proses pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya, maka dia akan memiliki jabatan paling tinggi juga di dalam perusahaan kami. Ya, ketika karyawan kami menjalankan 5R dan di mana atasannya tidak menjalankan 5R, maka hampir proses kerjanya bisa saja itu tidak bisa terjadi. Ya, karena kita ngomong 5R tersebut itu dilakukan oleh semua karyawan kami, sedangkan atasan saja tidak mau melakukan 5R, maka akan berpengaruh pada member-member atau bawahannya yang dinaunginya, bisa saja tidak mau melakukan 5R. Itu dari segi pendidikan. Dari segi kebiasaan, yaitu dari diri kita sendiri. Kita terbiasa dengan lingkungan yang kotor, kita nyaman dengan lingkungan yang berantakan. Ketika masuk ke perusahaan kami, dituntut untuk menjalankan 5R, maka biasanya ini akan menjadi satu kebiasaan baru. Dan di sini akan sangat sulit, di mana kebiasaan kita yang dianggap mungkin terbiasa oleh kita, sedangkan masuk ke perusahaan tidak menjadi satu kebiasaan yang biasa. Ya, kebiasaan di sini mau tidak mau, suka tidak suka dalam penerapan 5R tetap harus dijalankan. Adat istiadat di sini lebih menjelaskan pada rekan kerja kita. Ya, jadi misalkan rekan kerja kita itu tidak mau menjalankan 5R, sedangkan kita mau menjalankan 5R. Ya, mau tidak mau biasanya kita selalu capek menjalankan 5R-nya, sedangkan lawan shift kita atau rekanan kerja kita itu tidak mau menjalankan 5R. Jadi secara kesimpulan, pendidikan itu yang bisa potensi menghambat itu lebih ke atasan kita, sedangkan kalau kebiasaan itu diri kita sendiri, sedangkan adat istiadat itu lebih ke rekan kerja. Selanjutnya di sini adalah kita membahas mengenai hambatan dalam 5R. Dalam hambatan 5R, kita mengenal ada beberapa hambatan yang akan kami hadapi. Yang pertama adalah salah persepsi. Ya, karena pemahaman 5R biasanya hanya merasa diperlakukan seperti anak kecil. 5R hanya untuk tanggung jawab bawahan saja. Lingkungan kotor tidak terhindar dalam bekerja. 5R tidak meningkatkan output. Menganggap sepele 5R dan improvement untuk urusan orang pabrik. Ya, kalau ngomong masalah kebiasaan, yaitu merasa tidak menerapkan, cocok bekerja di lingkungan yang berantakan, merasa telah menerapkan sejak dulu. Terus tidak ada waktu, di sini terlalu sibuk untuk 5R-nya, tidak butuh 5R, sedangkan hubungan antara manusia yaitu tidak cocok. Ya, atau tidak suka dengan atasannya ataupun rekan kerjanya. Nah, kita membahas mengenai aktivitas 5R yang kita jalankan. Di sini kita mengenal ada R yang pertama, yaitu ringkas. Bahasa Jepangnya adalah seri. Pengertian dari ringkas yaitu membuang barang-barang yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Tujuan melakukan ringkas yaitu menciptakan keleluasaan dalam bekerja dan kebebasan dalam bergerak tanpa terhalang berbagai barang yang tidak berguna. Jadi pada intinya membuang barang-barang yang tidak diperlukan
tersebut bukan berarti dibuang. Tapi ringkas di sini pemahamannya lebih ke pemilah dan memilih mana barang yang dibutuhkan dan mana barang yang tidak dibutuhkan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh yang dalam penerapan ringkas. Jadi ringkas di sini harus bisa memastikan mana barang yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, maka barang tersebut harus disingkirkan. Tidak boleh ada di tempat penyimpanan yang tidak seharusnya. Ringkas sudah selesai, maka masuklah R yang kedua, yaitu rapi. Bahasa Jepangnya adalah seton. Pengertiannya adalah menstandarkan tempat penyimpanan barang. Ya, tujuan melakukan rapi yaitu mengetahui dengan cepat bila ada penyimpangan, mempermudah pengambilan barang dan mempercepat penyimpanan kembali. Ya, di dalam 5R kita mengenal yang adanya dikatakan R yang kedua kita mengenal yang katakan sebagai tahap aktif, tahap efektif dan tahap preventif. Ya, kalau dalam rapi kita mengenal adanya namanya dengan membenahi tempat penyimpanan barang. Apa yang harus dibenahi? Maka harus secara standarnya harus ada denah, harus ada warna, harus ada garis pemisah, harus ada papan petunjuk, harus ada standarisasi, sistem penyimpanan, dan pengelompokan. Tahap efektifnya di sini adalah membudayakan rapi di tempat kerja. Di sini kita ada menandai barang, garis penempatan atau seringkali disebut sebagai layout, terus penambahan warna, jalur kerja sesuai alur, terus penempatan barang. Nah, tahap preventifnya yaitu dalam mencegah tidak kerapihan. Di sini mencari sumber penyimpangan. Jadi jangan sampai rekan-rekan menempatkan barang tidak sesuai pada tempatnya, sesuai dengan identitasnya, itu tidak diperbolehkan. Terus mencegah sumber penyimpanan, jangan sampai sudah tahu salah tapi dilanjutkan, nah itu tidak diperbolehkan. Dan mencegah penyimpanan dari alat kerja atau perlengkapan kerja. Ya. Nah, gambaran contohnya adalah seperti ini. Jadi di sini kita mengenal ini yang dinamakan sebagai kita contoh dalam rapi. Di sini kita ada yang dinamakan sebagai identitasnya. Kayak misalnya contoh di sini ada final check. Nah, di sini pengertian dalam R yang kedua yaitu identitas. Terus warna atau garis pemisah ini yang kita sebut sebagai layout. Itu dalam R yang kedua. Oke. Nah, atau misalnya gambar ini penyusunan alat kerja. Ya, biasanya di situ penyusunan alat kerja sudah ada tempatnya, maka harus ditempatkan sesuai dengan tempat penyusunannya. Oke. Selanjutnya adalah R yang ketiga, yaitu resik. Bahasa Jepangnya seiso. Pengertiannya adalah menjaga segala sesuatu tetap bersih di lingkungan kerja. Ya, jika melihat sesuatu yang kotor, segera dibersihkan. Jadi pada intinya dalam R yang ketiga di sini adalah proses kebersihan. Jadi bisa proses mengepel, mengelap, ataupun menyapu, itu dalam proses resiknya. Jadi secara tahapnya tadi kita bahas mengenai ringkas. Ringkas di sini adalah memilah dan memilih mana barang yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Yang kedua yaitu rapi, yaitu menstandarkan tempat penyimpanan barang. Ya, kalau sudah rapi, maka lanjut yang proses yang ketiga yaitu resik, dibersihkan barang yang sudah distandarkan. Begitu. Nah, tujuannya melakukan resik yaitu menciptakan tempat kerja agar selalu bersih dan terang, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan mencegah perlengkapan kerja supaya tidak cepat rusak. Kalau R yang ketiga sudah selesai dilakukan, maka kita lanjut R yang keempat. Ya, R yang keempat atau R yang keempat bahasa Jepangnya adalah seiketsu. Pengertiannya adalah menjaga tempat kerja agar selalu ringkas, rapi, dan resik. Jadi pada intinya rawat itu tidak dikerjakan. Rawat itu dihasilkan dari proses pekerjaan 3R. Nah, proses 3R tersebut yaitu ada ringkas, rapi, dan resik. Kalau 3R tersebut dilakukan secara konsisten, dilakukan secara terus-menerus, maka yang namanya rawat akan timbul dengan sendirinya. Di sini kita menjelaskan mengenai apa sih tujuan rawat, yaitu mencegah penurunan kondisi lingkungan dari 3R.
yaitu ringkas, rapi, dan resiknya. Jangan sampai ringkasnya dikerjain, rapinya dikerjain, resiknya tidak. Ya, terus menjaga kebiasaan ataupun habit dari 3R. Kebiasaan seperti apa yang dimaksud, yaitu menerapkan 5R atau 3R tersebut, ringkas, rapi, dan resiknya tidak boleh dilakukan secara terbolak-balik ataupun hanya salah satunya saja. Oke, ketika R yang keempat sudah dilakukan, maka kita lanjut dengan R yang kelima, yaitu rajin. R yang kelima, yaitu rajin, bahasa Jepangnya shitsuke, yaitu membiasakan melakukan dengan tepat prosedur yang benar. Dikatakan dengan prosedur yang tepat dan benar, yaitu dengan menjalankan R yang pertama, yang kedua dilakukan R yang kedua, yaitu resiknya. Resik sudah dijalankan, masuk ke rapihnya. Selanjutnya yaitu R yang kelima, yaitu rajin. Bahasa Jepangnya adalah shitsuke. R yang kelima yaitu rajin. Bahasa Jepangnya adalah shitsuke. Artinya adalah membiasakan melakukan dengan tepat prosedur yang benar. Dikatakan dengan prosedur yang tepat dan yang benar, yaitu dengan menjalankan R yang pertama dulu, yaitu ringkas. Ringkas sudah selesai, masuk R yang kedua, yaitu rapi. Rapi sudah selesai, masuk R yang ketiga, yaitu resik, dibersihkan. Barulah masuk ke R yang keempat, rawat. Nah, ketika R1, R2, R3, dan R4 dilakukan secara konsisten dan dilakukan secara berurutan, maka masuklah R yang kelima, dikatakan sebagai rajin, dilakukan dengan tepat prosedur yang benar. Tujuan melakukan rajin yaitu pengendalian pelaksanaan visual control di tempat kerja. Visual control di sini pemahamannya adalah check sheet. Jadi setiap proses 5R kita akan disediakan check sheet. Disitulah yang dinamakan sebagai pengendalian visual control. Ya, terus yang kedua adalah mempertahankan rawat di tempat kerja. Yang ketiga adalah mencegah penurunan kondisi 5R. Ya, jadi itu adalah rangkaian urutan pelaksanaan aktivitas 5R yang ada di perusahaan PSSI Tekno. Nah, ini adalah kunci dari keberhasilan kalau 5R itu dijalankan. Yang pertama adalah membuat sistem yang meliputi peraturan, kritik, dan proses kerja. Ya, di sini kami sudah ada proses kerja, kami sudah ada peraturannya, kita juga menerima kritik dan saran. Nah, di sini diharapkan semua proses peraturan yang ada di perusahaan kami itu bisa diikuti oleh karyawan kami. Ya, karena tujuan peraturan kami dibuat agar karyawan kami bisa mematuhi dan bisa menjalankan aturan yang sudah ada. Terus yang kedua adalah pengecekan pelaksanaan 5R atau patrol 5R oleh pimpinan. Di kami, setiap 1 minggu sekali itu ada pelaksanaan yang dinamakan sebagai safety patrol management. Itu akan membahas atau melakukan patrol atau genba, baik itu 5R ataupun safety-nya. Yang ketiga adalah membuat sistem pencegahan penyimpangan proses kerja ataupun alat. Ya, kami ada yang dinamakan standar, ada yang dinamakan WI. Di situ menjelaskan aturan yang boleh dilakukan oleh karyawan dan aturan yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan. Yang keempat yaitu mengadakan pelatihan 5R, salah satunya yang saya sampaikan hari ini. Ya, yang kelima adalah mengadakan campaign atau kampanye 5R. Nah, biasanya di sini di perusahaan PSSI Tekno kami memasang banner terkait adanya 5R yang ada di perusahaan kami. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pembuangan atau penyimpanan limbah B3 dan non B3. Ya, jadi di kami PT PSSI Tekno adalah perusahaan yang menggunakan bahan B3 dan bahan non B3. Bahan B3 yang kami gunakan di sini ada was bensin, ada thinner, ada alkohol, ada IPA, ada cat, ada ink, ada hardener. Ya, maka secara proses penggunaannya ataupun cara proses limbahnya itu juga diatur di dalam perusahaan kami, termasuk untuk pembuangan limbah itu sendiri. Membahas mengenai tempat penyimpanan limbah B3, di kami sudah menyediakan tempat penyimpanan limbah B3 ataupun non B3. Yang pertama di sini kita ada tong sampah warna merah. Nah, tong sampah warna merah di sini itu digunakan untuk tempat penyimpanan limbah B3 kami.
Ya, limbah B3 kami di sini kita ada ngomong biasanya limbah majun yang terkontaminasi B3, limbah kemasan, ataupun limbah kertas, ataupun plastik, ataupun misalkan tisu yang terkontaminasi B3. Sedangkan limbah non B3 kita ada dua jenis penyimpanannya, yaitu warna hijau dan warna abu-abu. Ya, kalau limbah non B3 ini biasanya limbah sisa makanan, limbah tempat atau wadah makanan, terus limbah kertas ataupun majun tapi tidak terkontaminasi B3. Nah, itu ditempatkan di pembuangan tong sampah warna hijau dan tong sampah warna abu-abu. Tong sampah warna hijau itu biasanya akan ditempatkan selalu beriringan dengan tong sampah warna merah. Ya, kenapa? Karena biasanya setiap departemen itu ada menghasilkan dua sumber limbah, yaitu limbah B3 dan limbah non B3. Maka penyimpanannya pun tempat yang disediakan pun selalu beriringan. Biasanya di area mana saja untuk penempatan barang tersebut atau limbah tersebut? Biasanya kita akan ditempatkan pada area departemen production, departemen molding, departemen second process, departemen maintenance mesin, dan departemen maintenance mold. Ya, sedangkan kalau tong sampah warna abu-abu ini biasanya akan kami tempatkan pada departemen yang tidak menghasilkan limbah B3. Biasanya ada di office, biasanya ada di warehouse, dan ada di kantin. Ya, oke. Nah, kalau ngomong masalah limbah B3 juga, kita ada namanya limbah B3 cair. Kalau limbah B3 cair, kita penempatannya kayak misalnya drum, itu biasanya ditempatkan untuk limbah poli. Sedangkan limbah thinner, kita penempatannya atau penyimpanannya menggunakan jerigen. Ya, kalau untuk material atau misalnya kita ada namanya karung, ini biasanya digunakan untuk penyimpanan NG produk ataupun bekuan. Nah, di sini kita menjelaskan ada jenis yang dikatakan sebagai limbah B3. Ya, di sini ada jenis limbah B3 cair dan limbah B3 padat. Kalau limbah B3 cair kami, di sini kami ada oli bekas, ada thinner, dan ada proses cleaning painting. Ya, sedangkan limbah padat kami di sini ada selat painting, majun atau tisu terkontaminasi B3, sarung tangan terkontaminasi B3, kemasan B3. Di sini ada kaleng, ada jerigen, ya. Terus nanti kita ada limbah gram, ada limbah grafit, dan ada filter mesin. Kalau limbah non B3 kami pun sama, kami ada cair dan ada padat. Kalau limbah non B3 cairnya kami adalah limbah domestik. Biasanya di sini adalah air deterjen sisa cucian, air sabun sisa cucian tangan, dan pembuangan air besar dan kecil. Nah, sedangkan limbah non B3 di sini ada limbah organik dan limbah anorganik. Kalau organik yaitu limbah seperti tisu bekas, layar terkontaminasi B3, daun, kertas bekas, sisa makanan, dan kayu ataupun palet. Sedangkan limbah anorganiknya di sini ada limbah bekas, ada sampah botol plastik atau kaca, sarung tangan tidak terkontaminasi, majun tidak terkontaminasi, kaleng makanan atau minuman, sampai bekuan, dan barulah NG produk. Untuk meningkatkan produktivitas suatu organisasi dengan mengurangi aktivitas yang tidak perlu, menciptakan gaya kerja bergotong royong, meningkatkan efisiensi dan menghindari terjadinya frustasi di tempat kerja, dapat dilakukan dengan menerapkan 5S, agar tempat kerja menjadi lebih sehat, lebih aman, dan lebih efisien. 5S berasal dari bahasa Jepang yang dimulai dengan huruf S, yaitu seiri yang berarti sisi atau ringkas, seiton yang berarti susun atau rapikan, S yang ketiga adalah seiso yang berarti sasap atau resik, S keempat adalah seiketsu yang berarti sosok atau rawat, dan S yang kelima shitsuke yang berarti suluh atau rajin. Seiri adalah sisihkan barang dan dokumen yang tidak diperlukan dan simpan yang masih diperlukan. Untuk menerapkan seiri, pertama-tama lakukan identifikasi barang atau dokumen. Kemudian sisihkan dan tempatkan pada 3 tempat yang berbeda.
barang yang selalu digunakan, barang atau dokumen yang jarang digunakan, dan barang atau dokumen yang tidak digunakan lagi. Untuk dokumen yang tidak digunakan lagi, ditempatkan dahulu di temporary area untuk memastikan apakah benar-benar sudah tidak dibutuhkan kembali, minimal selama 7 hari, tapi jangan lupa, setelah itu buang dokumen yang benar-benar sudah tidak digunakan lagi ya. Seiton. Setelah melakukan seiri, barang atau dokumen yang masih diperlukan agar disusun dengan baik dan rapi. Agar semua orang mudah menemukan barang atau dokumen yang disimpan dan mudah pula mengembalikannya ke tempatnya jika tidak diperlukan lagi, tempat penyimpanan barang atau dokumen agar diberi tanda atau label. Barang atau dokumen yang sejenis agar ditempatkan pada satu tempat, sehingga segala sesuatu ada di tempat dan pada tempatnya. Say so. Setelah barang atau dokumen rapi dan berada pada tempatnya, bersihkan tempat kerja sambil mengecek dan memperbaiki bila ada yang harus diperbaiki sehingga menjadi tempat kerja yang sehat dan aman. Buang sampah dengan benar, pilah sesuai dengan jenis dan sifatnya. Pastikan lingkungan tempat kerja bersih, sehat, dan aman. Seiketsu. Memelihara atau mempertahankan hasil yang sudah dicapai. Biasakan melakukan seiri, seiton, dan seiso setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tetapkanlah aturan bahwa setiap orang dalam suatu organisasi atau perusahaan harus melakukan 3S setiap hari. Yang terbaik diberikan reward, sedangkan yang belum memenuhi standar agar diberi teguran dan dibina. Shitsuke. Rajin melakukan 5S sebagai bagian dari pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Kita bangga melakukannya sehingga menjadi kebiasaan atau budaya. Didiklah orang lain agar terbiasa melakukan 5S. Pastikan bahwa semua orang dalam suatu organisasi atau perusahaan sudah dan terbiasa melakukan 5S setiap hari sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga tidak ditemukan lagi kondisi kerja yang tidak sehat atau tidak aman. Ayo, terapkan 5S di lingkungan kerja Anda agar lebih sehat, aman, dan produktif. 5S bisa terlaksana jika ada niat dan konsistensi. Itu saja materi yang saya sampaikan terkait 5R. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan-rekan, bisa diterapkan di perusahaan kami. Saya tutup materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.